Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Seperti biasa, karena bocoran spoiler 990 ya, udah rilis yang versi detailnya di Reddit. Jadi ya, without ngenteni long again, let's go mawon kita tengok spoiler detail kali ini seperti apa sih? Judul chapter 990, Isolated Force, atau dalam bahasa kita, kekuatan yang terisolasi. Cukup menarik sih ini. Cover judul masih saja menceritakan story Lola dan Chiffon yang kali ini mereka teringat akan masa lalunya. Kalau dulunya Big Mom sering bercerita kalau ayah mereka selalu kembali ke kediaman Big Mom untuk berusaha bertemu Lola dan Chiffon, padahal Big Mom selalu mengusirnya. Jadi di sini Lola dan Chiffon mengingat kenangan itu dan melihat foto Leontin yang dibawa Pon. Mereka berdua pun langsung percaya pada Pon ya, dan langsung melemparkan tali agar ayah mereka bisa naik ke kapal BG Pirates. Syukurlah. Kayaknya cover judul kali ini akan berakhir ya. Ya semoga saja cover story-nya segera berakhir. Oke, kita mulai spoiler utamanya. Sasaki telah terbebas dari ikatannya setelah sebelumnya ditipu oleh Denjiro. Kenapa bisa Sasaki bebas? Ya semua ini berkat serangan Big Mom sebelumnya ya, yang membuat rantai yang mengikat Sasaki hancur. Next kita pindah ke atas tengkorak Onigashima, melanjutkan battle Akazaya dan Minx melawan Beast Pirates, terutama si naga Shenlong. Di sini para suku Ming sukses menghancurkan pasukan Kaido yang dibawa oleh Jack. Bahkan Jack pun sukses diajar oleh para Minx, tapi Jack masih bisa bertahan guys. Bahkan si All-Star Mammoth ini ya masih mampu mengalahkan banyak sekali Minx. Nah, Kinemon melihat banyak Minx terjatuh dan terluka gara-gara Jack ya. Kinemon jadi emosi. Kinemon mengambil langkah akan menghadapi Jack seorang diri, tapi langkah Kinemon dihentikan oleh Inu Arashi dan Neko Mamushi guys. Di sini Inu dan Neko tiba-tiba saja berubah menjadi wujud sulong yang sangat besar. Kita memang gak bisa melihat wujudnya karena hanya siluet sulong mereka berdua saja yang kelihatan di chapter ini. Tapi kenyataan wujud sulong Inu Arashi dan Neko Mamushi mampu membuat Jack merinding ketakutan. Ini cukup membuat Mr. K makin hype ingin melihat kekuatan asu dan kucing di mode sulong itu kayak gimana. Next kita pindah di sekitar kastil Kaido ya. Di sini King memanggil semua Tobiropo untuk menghentikan pencarian Yamato dan meminta para Tobiropo untuk menghentikan siapapun yang ingin ke atas tengkorak Onigashima agar bisa bertarung dengan Kaido. King juga menambahkan karena situasi yang kacau balau ya, tantangan antara Tobiropo dan para All-Star Kaido dibatalkan. Bagi yang lupa akan tantangannya, itu loh tantangan Tobiropo kalau bisa membawa Yamato kembali ya, maka dapat kesempatan duel melawan salah satu All-Star dan bisa merebut posisi All-Star. Next kita pindah tempat lagi di mana Basil Hawkins berada ya. Dia masih terluka di sebuah ruangan. Cuma kali ini Hawkins gak sendirian guys. Ada Drake yang menemani Hawkins. Di sini Drake berbicara pada Hawkins kalau dia tahu Hawkins dipaksa bergabung dengan Beast Pirate. Jadi Drake di sini ya menawarkan kalau Hawkins mau mengkhianati Kaido. Momen ini sangatlah bagus. But menariknya ya, Hawkins malah ngedumel sendiri sambil meramal kalau sampai besok kesempatan seseorang untuk bertahan hidup hanyalah 1%. Wah, siapa nih? Ya Mr. K gak tahu sih. Lanjut saat Drake dan Hawkins sedang ngobrol ya, muncul Wushu di ruangan ini yang langsung meminta bantuan Drake untuk membantu Wushu menghandle seseorang karena Wushu sadar betul akan kesulitan jika menghandle orang ini sendirian. Nah, Drake yang mendengar hal ini guys dari Wushu ya, jadi bingung apa maksud dari Wushu sih? Wushu pun menjelaskan dia ingin membunuh Queen. Drake mendengar ini ya makin terheran-heran kenapa dalam situasi seperti ini Wushu ingin sekali membunuh Queen. Apa hal yang membuat Wushu benci dengan Queen? Well, tetap saja walau Drake bingung seperti itu, dia tetap saja ngikutin kemauan Wushu. Next kita pindah ke posisi ulti yang kembali bertemu lagi dengan Pac-One. Kini ya mereka mendapatkan pesan darurat dari King. Begitu juga dengan Tobiropo yang lain. Dan kelihatannya beberapa dari Tobiropo mengikuti perintah King. And now kita kembali ke panggung utama di dekat kastil Kaido. Para samurai aliansi pembebasan Wano Kuni berhasil menghancurkan anak buah Kaido yang kroco-kroco ya dengan sangat mudah. Oniwa Bansu guys melihat kejadian ini gak tinggal diam. Mereka semua pun menampakkan batang hidungnya. Cuman menariknya ya, Fukurokuju malah gak tertarik ikut membantu untuk bertarung lah. Si ketua ninja Oniwa Ban ini malah pergi ke tempat lain. Hotei yang sadar akan kelakuan Fukurokuju jadi bingung sendiri. Kenapa Fukurokuju gak mau ikut pertarungan malah pergi dari sini. Next, masih di dekat sini ya, beberapa samurai aliansi pembebasan Wano Kuni menyerang kaki Numbers agar bisa membuka jalan bagi SHP Crew. Mereka, para samurai meminta Luffy dan teman-temannya untuk menyimpan kekuatan agar bisa bertarung dengan Kaido secara maksimal.
Nah guys, di momen ini ada kejadian menarik. Dua Numbers menghantamkan senjata pentungnya ke arah para samurai yang menyerang mereka ya, tapi langsung dihentikan oleh Jinbe dan Zoro. Zoro membelah pentung Numbers menjadi dua bagian, sedangkan Jinbe ya menghentikan pentung Numbers dengan satu tangan saja. Oh, gile. Terus masih di dekat sini, Luffy melihat Numbers guys yang gedenya seukuran ors, langsung teringat momen di Thriller Bark. Dulunya untuk mengalahkan satu ors saja butuh semua kru, tapi sekarang keadaan sudah berbeda. All SHP kru bukan kaleng-kaleng lagi. Dan Luffy pun langsung berubah ke mode Gear 4-nya. Sementara itu kakek Yu yang melihat penampilan Luffy langsung mengingatkan padanya tentang Myoo. Apa maksud Myoo ini guys? Apakah dewa atau seorang karakter? Well, kita lihat manganya besok minggu aja. Next kita pindah lagi ke bagian Drake yang sebelumnya bersama Wushu, katanya ingin membunuh Queen. Di sini Drake diajar habis-habisan hingga berdarah-darah di hadapan Queen dan dikepung oleh Wushu dan Hawkins. Terbongkar sudah kalau selama ini Queen dan Wushu ingin membunuh Drake. Ternyata Wushu sebelumnya berpura-pura pada Drake agar bisa memancingnya. Well, semua ini terbongkar gara-gara Queen mendapat informasi kalau Drake membebaskan Law dari penjara. Ditambah lagi Hawkins juga menuduh Drake di sini guys kalau soal membebaskan Law hanya Drake lah satu-satunya orang yang bisa. Wah, Queen, Wushu dan Hawkins bertanya apa tujuan Drake melakukan hal itu. Nah guys, Drake yang udah terpojok nih ya, berpikir udah gak ada lagi jalan keluar. Dia sudah gak bisa kembali kemanapun, kembali ke angkatan laut juga gak bisa. Tapi guys, tiba-tiba Drake teringat akan ucapan Kobe yang bercerita tentang Luffy. Seketika ya, Drake pun berpikir kalau masih ada secercah harapan. Dan Drake pun langsung memutuskan terjun bebas dari lantai atas Kaido, tak mempedulikan lukanya dan tak peduli sedang diincar Wushu dan Queen. Drake dalam keadaan melompat itu pun langsung memotong salah satu Numbers dengan serangan Discalibur. Di saat yang sama ya, Luffy juga menyerang salah satu Numbers yang lain dengan Gomu Gomu no Kangan. Kedua serangan generasi terburuk ini ya, sukses membuat tumbang dua Numbers. Guys, habis serangan ini ya, Drake pun langsung berkata pada Luffy kalau dia sudah terpisah dari kru Kaido. Kini dia hanyalah isolated force. Mr. Kid tahu apa maksudnya, cuma agak bingung aja kalau diartiin dalam kalimat ini ya. Ya, anggap saja sekarang dis Drake orang yang bebas. So, makanya Drake juga meminta tolong pada Luffy agar mengizinkannya bertarung bersamanya. Luffy mendengar hal ini langsung shock sambil berkata, minggu depan gak libur? Why? Sorry, salah baca. Minggu depan positif libur. So, see you again next time. Adios si Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.